Data NFP yang akan dirilis di minggu ini datanya positif ya. Angka ketenaga kerjaannya itu diperkirakan, diproyeksikan akan naik bagi para trader emas. Kalau untuk kita bicara teknikal, saat ini kan emas sedang ada di area-area konsolidasi, ada potensi rebound. Apa satu hal yang wajib nih Pak dipahami trader pemula sebelum ikut memperhatikan data NFP? Trading plan-nya sudah disiapkan belum? Lalu money management-nya ya, tentukan juga TPSL-nya, karena dengan TP kita bisa langsung mengunci keuntungan Betul. kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Eri di Trading Talk bersama Accent Royal, podcast tempat kita ngobrol seputar trading, investasi, dan juga perkembangan pasar keuangan. Di episode sebelumnya, kita membahas bagaimana kebijakan The Fed mempengaruhi pergerakan harga market, khususnya harga emas nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas data ekonomi yang gak kalah penting dari data The Fed kemarin yang biasanya ditunggu oleh para traders. Namanya data NFP atau Non-Farm Payrolls. Data ini juga menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk membaca kondisi ekonomi di Amerika Serikat dan bahkan bisa mempengaruhi kebijakan The Fed ke depannya. Nah, sebenarnya apa sih data NFP ini dan kenapa sering kali ditunggu oleh para trader setiap bulan? Di episode kali ini kita akan membahas apa itu data NFP. Seperti biasa, aku sudah ditemani oleh tim analis aku, yaitu Bapak Yudi. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore ya. Senang bisa diundang di Trading Talk lagi, ngobrol-ngobrol soal trading. Oke. Nah, kemarin kan kita sempat bahas soal The Fed nih Pak. Gimana kebijakan The Fed mempengaruhi pergerakan harga market. Nah, ternyata setelah aku research ini ada salah satu data juga yang gak kalah penting yang menjadi indikator pergerakan harga market juga nih, yaitu data The Fed tadi. Setelah kita lihat nih kalender ekonomi, hampir setiap bulan ada banyak data yang dirilis nih Pak. Nah, tapi kenapa data NFP ini ternyata jadi salah satu data yang sering jadi perhatian para traders? Dan mungkin Bapak bisa jelasin dulu nih apa data NFP itu? Oke. Jadi NFP ini atau non-farm payroll ya, ini kan data ketenaga kerjaan di Amerika ya, Oke. di luar sektor pertanian ya. Data ini menunjukkan bisa dikatakan menunjukkan kondisi ekonomi di sana ya. Ketika data ketenaga kerjaannya meningkat, Oke. tumbuh, artinya kondisi ekonomi di sana baik. Bagus. Gitu Oh, ya, oke. baik. Nah, sebaliknya kalau misalkan data NFP-nya ternyata turun, merosot misalkan ya, itu kan artinya penyerapan tenaga kerjanya tidak terserap gitu ya. oke. Jadi itu bisa dikatakan kondisi ekonominya mulai melambat. Menurun gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu tuh data berupa pengangguran berapa kayak gitu atau tenaga kerjanya berapa gitu ya Pak? Ya, di waktu yang bersamaan itu saat rilis data NFP itu ada 3 data yang dirilis ya. Data NFP non-farm payroll, lalu ada data average hourly earning atau data pendapatan rata-rata per jam di sana, juga data tingkat pengangguran ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan dirilis 3 data tersebut yang mungkin dijadikan oleh para pelaku pasar dalam menganalisis atau membaca kondisi ekonomi di sana. Oke. Nah, kemarin kan kita sempat bahas soal The Fed juga nih. Apakah si data NFP ini akan mempengaruhi kebijakan The Fed ke depannya, karena mengingat kedua data ini datang dari Amerika Serikat nih, Pak? Ya, tentunya bisa ya, bisa mempengaruhi karena data NFP ini kan seperti kita bahas tadi ya, mencerminkan kondisi ekonomi di sana. Salah satu data ketenaga kerjaan ini artinya
Ketika datanya mencerminkan kondisi ekonomi yang melambat atau misalkan bagus, katakan berarti kondisi ekonominya baik, tentunya itu yang jadi poin-poin atau pertimbangan The Fed dalam menentukan arah kebijakannya, gitu ya. Jadi saat misalkan datanya bagus, pertumbuhan ekonominya tercermin baik gitu ya, tumbuh, artinya kan mungkin The Fed akan tidak terburu-buru dalam menurunkan suku bunga, misalkan ya, atau ketika data NFI-nya jelek misalnya, artinya ketenaga kerjaan di sana datanya kurang bagus, ya, penyerapan lapangan pekerjaannya tidak terserap dengan baik, itu kan mencerminkan kondisi yang mungkin perlu diberikan satu kebijakan oleh The Fed untuk mengangkat atau memperbaiki kondisi di sana, gitu salah satunya. Kan mandat dari The Fed itu sendiri kan selain menjaga inflasi gitu ya, salah satunya juga kan untuk menjaga atau menstabilkan angka ketenaga kerjaan juga misalnya. Oh, jadi berarti saling mempengaruhi lah ya Pak datanya. Oke. Nah, biasanya kalau data NFP tadi rilis, emas ini paling banyak nih atau paling ramai. Itu tuh kenapa sih Pak? Datanya ini mempengaruhi pergerakan harga emas nih biasanya katanya. Ya, jadi kalau kita lihat emas ini kan bisa dikatakan salah satu aset atau instrumen yang banyak diminati, favorit. Jadi banyak pelaku pasar yang incer gitu lah ya. Ya, yang bertransaksi di situ gitu ya, di emas itu. Nah, sementara untuk emas ini memang korelasinya selalu berlawanan. Dalam kondisi normal ya, itu biasanya berlawanan dengan dolar. Kecenderungannya ketika dolarnya melemah, itu emasnya menguat, atau sebaliknya gitu ya. Jadi makanya ketika data NFI nanti dirilis misal ya, lalu peluangnya justru melemahkan dolar, ini bisa memicu atau berpotensi untuk harga emas naik. Disitulah para trader emas khususnya memanfaatkan momentum itu. Jadi keterbalikan dari dolar AS berarti ya, kalau dolarnya melemah emas naik. Ya, dalam kondisi normal ya, tapi ada dalam kondisi tertentu di mana sama-sama menguat, bisa jadi. Bisa juga ya? Ya, karena kondisinya kan keduanya ini sama-sama aset safe haven. Jadi ketika ada satu kondisi di mana emasnya naik, dolarnya juga naik. Gitu. Biasanya itu karena dari ada fundamental yang lebih kuat yang memicu para trader untuk menyimpan atau memilih aset safe haven itu tadi. Mungkin nanti kita bahas lah ya untuk data pentingnya. Nah, aku juga sering lihat nih ada 3 angka di kalender, yaitu data sebelum dan data proyeksi, bahkan data rilis. Nah, sebenarnya yang paling harus diperhatikan nih dari ketiga angka tadi tuh apa nih Pak datanya? Ya, sebetulnya kalau mau lebih enak, tiga-tiganya diperhatikan. Tapi yang paling utama sebaiknya antara data rilis dan forecast ya, atau proyeksi. Nah, jadi ketika misalkan proyeksinya sekian, lalu rilisnya sekian di atas proyeksi misalnya, itu kan jadi satu pemicu untuk atau satu konfirmasi untuk ambil keputusan atau analisisnya. Gitu. Nah, nanti tinggal dikombinasikan lagi dengan data sebelumnya. Misalkan bulan ini angkanya di atas perkiraan, bahkan di atas data bulan lalu sebelumnya. Nah, itu kan betul-betul positif ya. Nah, sehingga berpotensi menguatkan dolarnya lebih dominan, lebih kuat gitu, potensi untuk menguatkan dolarnya. Berarti mungkin yang perlu diperhatikan dari ketiga tadi, 2 tadi lah ya, yang forecast sama actualnya. Minimal 2 itu tadi. Nah, ini yang sering bikin bingung nih Pak. Kadang datanya bagus tapi harganya malah berbalik arah nih Pak. Kok bisa kayak gitu? Ya, memang sering ya kita saksikan kondisi market, bahkan ada istilah
terkecoh misalkan gitu ya. Iya. Nah, biasanya kondisi seperti itu terjadi ketika market sudah memproyeksikan atau memperkirakan sebelum rilis datanya gitu ya. Artinya para pelaku pasar atau market sudah merespon sebelum rilis datanya. Dan ketika datanya dirilis tidak ada sesuatu yang mengejutkan gitu ya, yang mengejutkan market gitu, sehingga tidak ada ekspektasi untuk mendorong lebih menguatkannya lagi gitu, karena sudah direspon sebelum atau sesaat rilis datanya tadi. Dan biasanya memang kalau seperti itu ada isu-isu lain yang lebih besar gitu. Misalkan ini data NFP. Nah, ternyata ada isu lain yang lebih besar, katakanlah tentang suku bunga atau tentang geopolitik. Nah, itu juga akan mempengaruhi hal-hal seperti tadi. Gitu. Jadi harus ada indikator atau data yang lebih penting daripada ini kali ya datanya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ketika respon market tidak sesuai dengan proyeksi, nah biasanya perhatikan juga isu yang lebih besarnya ada tidak gitu, yang sekiranya lebih mendorong atau lebih mempengaruhi kondisi marketnya itu tadi. Jadi jangan fokus ke data ini aja berarti ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau dari pengalaman Bapak nih, apa yang paling sering dilakukan trader ketika NFP rilis nih? Ya, yang sering dilakukan trader ketika NFP rilis. Apa tuh Pak biasanya? Ya. Kebanyakan para trader langsung FOMO, langsung buru-buru mengambil keputusan, mengambil entry, posisi tradingnya gitu ya. Itu mungkin yang banyak dilakukan oleh para trader pemula biasanya gitu ya. Sehingga keterburu-buruannya saat mengambil keputusan itu mempengaruhi aktivitas tradingnya, karena bisa jadi saat rilis data ekonomi itu, data NFP itu biasanya memang volatilitas akan naik, akan tinggi, lalu spread juga biasanya suka melebar ya pada umumnya ya, hampir semua pialang karena memang volatilitasnya tinggi, sehingga banyak yang terjadi atau panik gitu ketika melihat pergerakan harga naik turun cukup kencang gitu ya. Jadi dia FOMO gitu ya. Karena FOMO tadi jadi bingung sendiri, ini sebetulnya mau naik apa mau turun kan gitu. Nah, mungkin itu sih untuk hal-hal yang sering dilakukan oleh para trader pemula. Itu termasuk kesalahan ya Pak ya? Kesalahan pemula pas data NFP ini rilis langsung trading gitu. Ya, betul. Memang biasanya kalau pemula kan secara psikologis masih belum stabil lah ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, memang kalau sebaiknya kita harus punya dulu kan trading plan-nya itu sebelum dirilis datanya. Nah, tapi kalau untuk trader profesional nih atau trader pro nih, biasanya kalau misalkan data NFP ini rilis, apakah mereka akan selalu trading atau nunggu dulu nih data yang lain gitu? Ya, memang tidak selalu langsung entry. Biasanya kalau yang pro atau yang sudah berpengalaman gitu ya, cenderung mencerna dulu datanya seperti apa, potensinya terhadap kebijakan The Fed-nya nanti bagaimana, lalu mencerna data ini gambaran kondisi ekonomi di sananya seperti apa ya. Lalu nanti dikombinasikan dengan trading plan yang sudah mereka siapkan. Kalau trader profesional biasanya seperti itu. Jadi benar. Sebelum rilis data mereka sudah buat trading plan, sudah punya mappingannya, setup-nya gitu ya. Jadi benar. Dia sudah tentukan level-level harga yang perlu diperhatikan. Misalkan ada mungkin yang menggunakan support resisten, atau ada juga yang menggunakan supply demand misalkan, atau menggunakan price action, melihat lower low sebelumnya atau dengan lower high sebelumnya gitu ya. Jadi diukur range-nya, di range terdekatnya, di time frame lebih pendeknya, untuk mengukur kira-kira di time frame lebih kecil ini level mana yang di breakout
Oh, oke. Jadi udah punya mappingan analisa sendiri lah ya. Betul. Nah, ketika misalkan mappingannya Tidak sesuai. peluangnya untuk beli emas katakan Ah. ya. Nah, lalu dia menganalisa atau datanya ini rilisnya berpotensi menguatkan emas. Nah, itu kan berarti confirm Match gitu ya. gitu ya. Teknikalnya mau beli emas, terus fundamentalnya Menguatkan menguatkan emas, emas. Nah, benar. disitulah menjadi satu keyakinan para Buat trader untuk open ambil posisi. Betul-betul. Gitu. Oke. Nah, mungkin apa satu hal yang wajib nih Pak dipahami trader pemula sebelum ikut memperhatikan data NFP ini nih Pak? Yang perlu diperhatikan trader pemula. Nah, ya itu tadi trading plan-nya sudah disiapkan belum? Ya, oke. satu itu untuk nanti kita bisa entry-nya di level mana gitu ya, di harga-harga berapa kita mau buy atau mau sell-nya. Betul. Lalu money management-nya ya, tentukan juga TPSL-nya karena dengan TP kita bisa langsung mengunci keuntungan Betul. kita, dengan SL kita bisa membatasi Kerugian, kita betul. supaya margin kita itu lebih aman lah ya, tidak MC katakan ya. Jadi itu dan datanya itu tadi, kombinasi datanya. Berarti Datanya jangan fokus di satu data aja berarti ya betul. Pak? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi makanya itu harus benar-benar matang dulu gitu trading plan-nya, rencananya mau bagaimana, mau buy atau mau sell. Sebelumnya kita tentukan, kita analisis berdasarkan teknikal, lalu saat rilis data kita tunggu respon marketnya seperti apa gitu ya. Kira-kira naik atau turun nih, menguatkan dolar atau melemahkan dolar gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan teknikalnya, mungkin lebih baik wait and see dulu. Gitu, untuk melihat level-level mana yang bisa kita masuk untuk cari peluang. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan setelah data NFP rilis nih, level apa yang paling diperhatikan nih Pak? Ya itu tadi level support resisten misalkan, atau batas atas, batas bawah harga gitu ya, di time frame terdekat katakanlah time frame 15 menit misalkan. Itu kan sebelum rilis data sudah struktur marketnya sudah terlihat, misalkan terendahnya di katakanlah di 4.000, tertingginya di 4.050 misalkan. Nah, biasanya harga akan ranging di situ, konsolidasi di situ. Nanti mana yang di breakout itu yang berpotensi untuk dikejar harganya. Misalkan kalau supportnya yang di breakout berarti kan potensinya untuk turun. Baru nanti kita cari peluang entryan untuk nge-sell misalkan. Nah, itu kita bicara teknikalnya ya. Nah, kalau bicara fundamentalnya ya nanti tinggal tunggu rilis dulu datanya. Benar. Jadi jangan cuman karena fokus ke satu data dia langsung ikutan FOMO gitu ya. Betul, untuk open posisi. Betul. Gitu ya. Tapi memang rilis data NFP ini jadi satu momen, satu peluang karena merupakan volatilitas yang cukup tinggi saat rilis data tersebut. Jadi banyak trader yang memanfaatkan momen ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah bisa menganalisis, sudah siap dengan trading plan-nya, justru ini adalah data yang ditunggu-tunggu untuk mencari peluang tradingnya. Nah, pasti yang perlu kita persiapkan yaitu selain trading plan tadi, tentunya kan marginnya, ketahanan dananya, supaya ketika volatilitas meningkat kita masih kuat menahan plotting. Oke. Nah, berarti tips terakhir nih buat para traders yang mau trading saat NFP nih Pak, dari Bapak. Tips terakhir ya mungkin sudah disampaikan tadi ya. Jadi mungkin itu tadi satu, persiapkan trading plan-nya, rencana tradingnya, gunakan metode yang sudah dikuasai ya, misalkan metode breakout atau metode reversal atau metode follow the trend gitu ya. Nah, nanti tentukan kira-kira mau entry-nya di mana gitu ya di trading plan itu. Lalu tunggu rilis datanya seperti apa, sekiranya menguatkan menguatkan dolar misalkan. Nah, kita bisa kombinasikan gitu di level-level entry-nya.
Oke. Nah, itu tadi mungkin beberapa tips yang disampaikan oleh tim analis kita yang untuk teman-teman yang mau ambil posisi saat data NFT rilis, silahkan mungkin diikutin untuk tips and trick untuk open posisinya nih. Tapi mungkin sedikit tambahan ya untuk data NFT yang akan dirilis di minggu ini di bulan Agustus ini, itu kan datanya positif ya. Angka ketenaga kerjaannya itu diproyeksikan akan naik dibanding data sebelumnya. Nah, jadi kalau kita melihat misalkan nanti datanya sesuai perkiraan ya, itu kan kecenderungannya menguatkan dolar. Nah, jadi mungkin nanti tinggal bagi para trader emas, nah ini jadi momen untuk kita masuk market. Ditambah kalau untuk kita bicara teknikal, saat ini kan emas sedang ada di area-area konsolidasi, area-area ada potensi rebound, ya seperti yang di episode sebelumnya kita bahas ya tentang harga emas turun gitu. Kira-kira apakah turunnya berlanjut atau jadi bouncing, jadi rebound. Nah, bisa jadi nanti saat NFT ini emasnya rebound atau malah break low gitu ya. Jadi ini harap diperhatikan. Tuh. Tapi kalau misalkan ternyata nanti rilis datanya tidak sesuai perkiraan dan mencerminkan kondisi ekonominya di sana melambat gitu ya, tidak tumbuh dengan baik angka ketenaga kerjaannya, bisa jadi ini jadi momen untuk emas rebound gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara teknikal juga emas ini tertahan di level 4.000. Ya, harga 4.000 ya. Kita beberapa minggu ini emas sedang konsolidasi di 4.000 ya. 4.100 turun lagi ke 4.000, begitu sebaliknya. Jadi mungkin ini sedang terbentuk pattern ya, pattern emas ini apakah memang akan rebound gitu. Nah, biasanya data NFT ini dirilis setiap bulan berarti apa ya? Ya, sebulan sekali di minggu pertama, hari Jumat, minggu pertama setiap bulannya. Jadi dipantau, selalu juga dipantau gitu ya, supaya dijadikan momen juga untuk cari peluang cuannya. Nah biasanya mungkin para traders pengen tahu nih, dapat info dari data NFT ini dari mana sih Pak? Apakah perlu ada websitenya atau mungkin bisa nonton Zoom Bapak juga nih? Ya, banyak sebetulnya ya platform-platform penyedia informasi tentang kalender ekonomi di internet ya. Tapi di komunitas kita juga selalu dibahas gitu ya. Saat NFT biasanya kita infokan ke member di komunitas kita untuk dijadikan momentum untuk masuk market, mencari peluang gitu ya. Dan biasanya saat NFT kita selalu mengadakan live trading. Live trading ada ya berarti? Ya, live trading bersama. Jadi sebelum rilis data kita diskusi, kita bahas, kita analisa, dan para member di live trading itu juga bisa berkomentar atau memberikan pendapatnya diskusi. Jadi enak gitu bagi yang belum bisa menganalisis sendiri, mungkin bisa join di komunitas kita. Nah jadi sekarang kita tahu bahwa data NFT ini bukan cuma sekedar angka tenaga kerja, tapi juga jadi salah satu indikator yang penting yang memengaruhi ekspektasi pasar, kebijakan The Fed, harga emas, bahkan dolar AS. Oke Bapak, terima kasih banyak pembahasan hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman di rumah nih tips and trick untuk menghadapi rilis datanya NFT ya Pak. Ya, sama-sama. Jadi sekarang kita tahu bahwa NFT ini bukan cuma sekedar angka tenaga kerja, tetapi juga salah satu indikator yang memengaruhi pergerakan market, kebijakan The Fed, bahkan harga emas dan juga AS dolar nih. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman siap menghadapi rilis datanya NFT. Ikutin terus Trading Talk di episode selanjutnya bersama aku Eri dan juga tim analis kita Bapak Yudi. Pamit undur diri, selamat sore, bye-bye.